Jufeng baru saja bangun tidur dan membuka pintu. Ia dikagetkan dengan adanya Cue dan seluruh keluarga Chu yang berada di Sekte Azure Dragon memohon pada dirinya untuk bergabung dengan aliansi Chu. Mereka melakukan hal itu dengan alasan ada banyak faksi di Sekte Azure Dragon, banyak anak dari keluarga kaya yang membentuk sebuah aliansi. Kekuatan keluarga Chu tidaklah besar. Saat ingin mengikuti keluarga lain, juga tak ada yang mau menerimanya. Selain itu, karena kekuatan aliansi Chu terlalu kecil, juga tak ada yang mau bergabung ketika ingin merekrut orang. Jufeng akhirnya keluar meminta mereka untuk berdiri, bukan untuk menyetujui bergabung dengan aliansi Chu, melainkan ia ingin bersiap untuk perburuan obat mujarab murid baru. Selain keluarga Chu, nampaknya banyak aliansi yang menginginkan Jufeng untuk bergabung dengan aliansi mereka. Bahkan aliansi Yi pun menginginkan Jufeng untuk bergabung dengan mereka. Aliansi Yi adalah aliansi nomor 1 di Sekte Azure Dragon. Mereka adalah Bai Long dan Bai Hu. Namun Jufeng tidak tertarik untuk bergabung dengan aliansi Yi, bahkan mengatakan jika Su Mei itu jelek. Su Mei adalah adik dari tetua Surau dan juga ketua dari aliansi Yi. Di Gunung Mujarab milik Sekte Azure Dragon ada banyak sekali tumbuhan obat yang mengandung energi spiritual. Setiap tahun akan dibuka untuk murid dan setiap murid baru bisa mendapatkan satu kesempatan sesuai peringkatnya. Penyaluran obat mujarab semakin tinggi kualitasnya, semakin tinggi kecerdasannya. Ia juga dapat melarikan diri. Selain itu, obat mujarab kelas terbaik bahkan dapat melancarkan serangan agresif. Jadi, bisakah mengumpulkan obat mujarab atau berapa banyak yang bisa didapatkan? Itu semua bergantung pada kemampuan masing-masing. Namun, ada satu hal yang perlu diingat, yakni tidak diperbolehkan masuk ke dalam kabut karena itu adalah area terlarang sekte. Orang yang masuk tak bisa kembali hidup-hidup. Jika melanggar, resikonya akan ditanggung mereka sendiri. Waktu perburuan obat mujarab terbatas. Semua murid bergegas masuk ke gunung untuk mencari obat mujarab, termasuk Jufeng. Seseorang melihat rumput roh bumi dan mengejarnya. Jufeng juga ikut mengejar. Suara dalam tubuh Jufeng muncul lagi. Suara itu menyarankan untuk tidak mengikuti mereka. Suara itu menyarankan Jufeng untuk pergi ke area terlarang untuk memperoleh obat mujarab kelas atas. Su Mei mengikuti Jufeng ke area terlarang. Su Mei yang sedari tadi mengikuti Jufeng melihat jika Jufeng memasuki area terlarang. Su Mei menaruh rasa curiga kepada Jufeng. Jufeng menanyakan siapakah suara yang ada di dalam tubuhnya. Suara itu menyuruh Jufeng memanggilnya Yang Mulia Ratu. Jufeng ingin mengetahui benda apa sebenarnya yang ada di dalam tubuhnya. Suara itu mengaku jika ia tidak dalam posisi untuk membuat hal semacam itu. Suara itu mengatakan jika itu adalah guntur ilahi 9 warna. Saat ujian masuk, Jufeng bisa menerobos spirit martial tingkat 5 dan mengalahkan monster itu. Itu juga karena kebangkitan guntur ilahi. Guntur ilahi 9 warna sejak awal ada dalam diri Jufeng. Jufeng bukanlah bocah biasa. Kemungkinan Jufeng memiliki garis keturunan tingkat surga atau keturunan alam atas Great Chiliosium. Provinsi Azure kecil termasuk dari benua Jizou. Semuanya juga termasuk dari alam bawah ancestor martial. Bakat bela diri orang-orang di alam bawah adalah yang paling rendah. Ada lagi di atasnya, yakni alam fana, 100 Refraining dan alam atas Great Chiliocosm.
Jika Chu Feng benar-benar keturunan dari alam atas, itu sangatlah luar biasa. Suara itu basis kultivasinya terlalu rendah. Sekarang tidak bisa bangun terlalu lama setiap harinya dan suara itu ingin tidur. Chu Feng menginjak sesuatu. Ia berjalan ke arah tumbuhan yang hendak ia petik namun tidak jadi. Dan ia mengamati keadaan sekitar, sepertinya ada bahaya. Sumai tiba-tiba muncul dari balik batu menegur Chu Feng karena memasuki area terlarang. Padahal Chu Feng tahu mengenai hal itu. Namun mengapa Sumai juga masuk? Itu terserah dia, entah masuk atau tidak. Sumai mengikuti Chu Feng karena ingin mencoba apakah bocah arogan seperti Chu Feng sebenarnya punya kualifikasi untuk bergabung dengan aliansi Yi. Sumai menyerang Chu Feng. Di sini Chu Feng baru mengetahui jika yang di depannya adalah Sumai, ketua aliansi Yi. Sumai menduga jika Chu Feng memenangkan tempat pertama saat ujian karena keberuntungan. Chu Feng nampak terkejut melihat ada makhluk yang berada di belakang Sumai. Namun saat Sumai menoleh ke belakang, ia tak melihat ada siapapun. Makhluk itu terkejut, Chu Feng bisa melihatnya. Beberapa saat kemudian, Sumai terangkat oleh kekuatan misterius. Ia meminta Chu Feng untuk menolongnya. Chu Feng berusaha menolong tapi malah ikut diikat oleh kekuatan aneh itu. Kakek tua yang tak terlihat itu heran mengapa Chu Feng menolong Sumai, padahal Sumai berbuat jahat pada dirinya. Kekuatan guntur 9 warna secara tak sadar keluar dari tubuh Chu Feng, dan akhirnya Sumai dan Chu Feng pingsan. Kakek tua itu memberi totokan di dada Chu Feng lalu memasukkan tumbuhan mujarab ke dalam tubuh Chu Feng. Kakek tua itu sudah menunggu selama hampir 1000 tahun dan akhirnya ia bertemu Chu Feng. Ia menduga jika Chu Feng memiliki bakat yang bisa ditempa. Ia berharap Chu Feng tidak mengecewakannya, lalu kakek tua itu menghilang. Kabut di sekitar area terlarang juga ikut menghilang. Tulang belulang yang ada di situ hilang tertelan bumi. Para murid telah keluar dari Gunung Mujarab. Mereka mendapatkan banyak sekali tumbuhan mujarab. Chu Feng terbangun dari pingsannya. Ia melihat Sumai masih pingsan. Ia bermaksud untuk menggendongnya keluar dari tempat itu. Nampak Tetua Surau masih menunggu mereka. Tetua Surau menanyakan apa yang terjadi pada Chu Feng. Mengapa adiknya Sumai bisa pingsan? Chu Feng mengatakan jika Sumai terjebak dalam kabut racun harusnya bukanlah masalah besar. Tetua Surau memastikan apakah Chu Feng dan Sumai pergi ke area terlarang. Tempat itu disebut makam Meriat Bon. Tetua Surau menceritakan jika dulu ada banyak master dari CT Azure Dragon mengandalkan kultivasi mereka untuk masuk dan mencari tahu. Chu Feng berpikir mungkin tulang belulang yang ia injak adalah tulang dari para master tersebut. Sudah hampir 1000 tahun, Chu Feng adalah orang pertama yang keluar hidup-hidup dari makam tersebut. Ketika Tetua Surau ingin mengetahui apa yang Chu Feng lihat di dalam makam, Chu Feng beralasan kabutnya tebal sekali, ia tak melihat apapun dengan jelas. Tetua Surau menduga bahwa Chu Feng memiliki kekuatan mental. Chu Feng berjalan kembali ke tempat di mana ia ingin beristirahat. Ketika sampai, Chu Feng dikagetkan dengan adanya banyak anggota keluarga Chu di kediamannya. Chu Wei mengatakan bahwa keluarga Chu akan dihancurkan. Semua orang menerima surat dari rumah meminta mereka untuk kembali ke kota Kaosan dan bertarung melawan musuh. Di keluarga mereka hanya tersisa ayah dan kakek dari Chu Feng saja, lainnya sedang bepergian ke luar kota. Chu Feng juga mendapatkan surat dari ayahnya. Ayahnya memberi informasi jika ayahnya baik-baik saja.
Rumah juga aman, fokuslah berlatih seni bela diri, jangan pikirkan, jangan pulang. Karena tahu keluarga dalam keadaan genting, Chu Feng memutuskan kembali ke kota Kaosan. Selama 1000 tahun, kota Kaosan berada dalam lingkup pengaruh kota Yuhui dan keluarga Su di kota Lisu. Di belakangnya adalah kota Xuanwu. Beberapa tahun ini, kota Yuhui mengalami kemunduran dan membuat kota Xuanwu mulai bergerak lalu mulai merambah wilayah kota Yuhui. Sedangkan kota Yuhui tak akan pernah membela keluarga kecil seperti keluarga Chu dan melawan balik kota Xuanwu. Terlihat di arena pertarungan keluarga Chu, seseorang mulai bertarung dengan sengit. Orang dari keluarga Chu ditendang hingga muntah darah dan jatuh. Orang yang jatuh itu bernama Chu Hongfei, orang terkuat di keluarga Chu. Kakek Chu Feng yang bernama Chu Yuanba diminta untuk menyerah dengan patuh. Chu Yuanba mengingatkan Su Qian jika kota Yuhui tahu mereka pasti tak akan melepaskan mereka. Kau pikir kota Yuhui akan memperdulikan keluarga Chu kalian? Anak dari Su Qian bertindak kurang ajar. Ia mencekik dan mengangkat Chu Hongfei hingga membuatnya tewas. Itu membuat Chu Yuanba tak bisa menahan emosinya. Chu Yuan memohon kepada ayahnya untuk bertarung dengan Su Tianyi. Namun tak disetujui karena Chu Yuan hanya ranah spirit martial tingkat 6, sedangkan Su Tianyi spirit martial tingkat 7. Selain Chu Yuanba, tak ada lagi yang bisa melawannya. Itu memang benar, Chu Yuanba juga berada di ranah spirit martial tingkat 7. Namun kondisi tubuhnya sangat rentan, tidak bisa dipaksakan untuk bertarung. Dengan pertimbangan itu, Chu Yuan lah yang akhirnya melawan Su Tianyi. Meski ia harus mati-matian melawan, ia juga tak akan membiarkan siapapun memandang rendah keluarga Chu. Su Qian menyuruh anaknya Su Tianyi untuk membunuh Chu Yuan. Chu Feng berlari dengan cepat ke arah arena pertarungan. Ia berkata, siapa yang berani menyentuh ayahku, aku akan membunuhmu. Su Tianyi ditendang dengan keras oleh Chu Feng. Chu Feng memberi hormat pada ayahnya. Chu Yuan meminta Chu Feng untuk tidak gegabah menghadapi Su Tianyi. Ia menganggap jika Chu Feng bukanlah lawan dari Su Tianyi. Chu Feng meyakinkan ayahnya untuk percaya kepadanya. Dia, kalian都知道的事来糊弄我。 Chu Wei menyadari nafas Chu Feng jelas bukan lagi spirit martial tingkat 5. Kakeknya pun juga merasakan hal itu. Chu Feng menggunakan 3 gerakan guntur untuk menghindari pukulan dari Su Tianyi. Dengan satu gerakan, Chu Feng berhasil memukul keras Tianyi hingga membuat arena rusak, bahkan Su Tianyi muntah darah lalu mati. Su Qian sebagai ayah tak terima anaknya dibunuh oleh Chu Feng. Ia mengancam jika kota Xuanwu tak akan melepaskan Chu Feng dan Su Qian menyerang Chu Feng dengan penuh emosi. Namun dengan mudah serangannya dipatahkan oleh Chu Feng, membuat Pak Su Qian tak berdaya. Setelah itu, Chu Feng menegaskan jika masih ada yang mencari masalah dengan keluarga Chu, maka akan berhadapan dengan dirinya. 这一刻起，就该想先问问我主峰。